Gibah. Menurut An-Nawawi, gibah adalah menyebut hal-hal yang tidak disukai orang lain, baik berkaitan dengan kondisi badan, agama, dunia, jiwa, perawakan, akhlak, harta, istri, anak, gaya, ekspresi, rasa senang, duka, dan sebagainya yang berkaitan dengan dirinya, baik dengan kata-kata yang gamblang, isyarat maupun dengan kode. Perbuatan mengunjing dalam bahasa Arab disebut gibah, yaitu membicarakan aib atau cela keburukan seseorang atau satu pihak kepada orang lain. Hukum perbuatan ini adalah dosa. Kecurigaan berlebihan kepada orang lain akan menimbulkan penyakit hati, seperti tajassus yang memojokkan orang lain agar kehormatannya tercemar. Dalil tersebut tentang larangan gibah dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan buruk terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Di antara contoh gibah adalah membicarakan kebutuhan orang lain, misalnya antara ibu-ibu rumah tangga saat arisan yang membicarakan tetangganya yang tidak sholat, membicarakan keburukan orang lain melalui gerakan tubuh dengan maksud mengolok-olok, misalnya kepala yang dimiring-miringkan untuk mengejek tetangganya yang memiliki kepala miring. Membicarakan keburukan orang lain melalui media massa seperti koran, majalah, sosial, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Husna. Terima kasih. Israf berasal dari bahasa Arab yang artinya melampaui batas. Orang yang berbuat israf disebut musrif. Bentuk jamaknya adalah musrifin atau musrifun. Yang dimaksud dengan israf di sini ialah mempergunakan sesuatu yang melewati batas-batas yang patut menurut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Israf termasuk perbuatan tercela yang mendatangkan kerugian dan tidak disenangi oleh Allah. Dalil tentang israf adalah perbuatan tercela terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrafu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Adapun contoh perbuatan israf adalah 1. Berlebihan dalam makan dan minum. 2. Berlebihan dalam berpakaian. Misalnya, berpakaian serba mewah tatkala berkumpul dengan orang-orang miskin sehingga menimbulkan rasa sombong bagi pemakainya dan menimbulkan rasa iri bagi yang memandangnya. Kemudian ketiga, membelanjakan harta. Maksudnya sikap menghambur-hamburkan harta benda dalam kurung boros. Di sini saya menyambung daripada pembahasan teman-teman saya tadi. Di sini saya membahas tentang fitnah. Jadi dalam bahasa sehari-hari kata fitnah diartikan sebagai penisbatan atau tuduhan suatu perbuatan kepada orang lain di mana sebenarnya orang yang dituduh tersebut tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dalil terkait dilarangnya perbuatan fitnah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 190 sampai 193 yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu dalam kurung Mekah, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya fitnah itu ada 3. Yang pertama, penyakit hati seperti syirik, angkuh, dengki, dan kikir. Yang kedua, ucapan yang salah atau menyimpang dari yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, kebodohan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Riyad Maulana akan melanjutkan materi tata cara menjauhi sifat ghibah, israf, dan fitnah. Cara menjauhi sifat ghibah: bergaul dengan orang yang baik, menjauhi orang yang sering gibah dan tidak duduk bersama dengan mereka. Menyadari bahwa gibah yang diucapkan akan dicatat oleh malaikat dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Saling mengingatkan bahwasanya perbuatan gibah itu salah. Cara menjauhi sifat israf:
berlatih mengatur pengeluaran dengan manajemen yang benar, memahami segala akibatnya jika bersikap berlebihan, mengingat keadaan fakir miskin, menyalurkan harta melalui zakat, sedekah, dan infak. Cara menjauhi sifat fitnah yaitu mempererat tali silaturahmi, berusaha bersikap amanah, memperbanyak ibadah, rajin sedekah, meningkatkan ketakwaan, menyadari bahaya fitnah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan daripada materi gibah, israf, dan fitnah dari kelompok 3. Salah hilap mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.